Tanggal 21 Juli, hari ke-203. Refleksi dan penyembahan. Tuhan masih memerintah. Dalam setiap kehilangan besar, Tuhan menyediakan ruang untuk kita melihat kebesarannya dengan lebih jelas. Refleksi. Jika Anda membaca Yesaya pasal 5 sampai pasal 27, Anda mungkin merasa seperti sedang membuka peta dunia kuno. Nama-nama seperti Damaskus, Mesir, Tirus, Ethiopia, dan Arabia mungkin masih terdengar familiar. Tapi ketika Anda menjumpai Asyur, Moab, dan Babel, Anda mungkin harus membuka atlas Alkitab untuk mengerti konteks sejarahnya. Nabi Yesaya menyampaikan nubuatan yang tajam dan jelas. Penghakiman Tuhan akan datang atas semua bangsa, besar atau kecil, kuat atau lemah. Tapi jangan salah, pesan utama dari semua ini bukan hanya tentang murka Allah, melainkan tentang keadilannya yang sempurna dan kemuliaannya yang akan diakui oleh semua bangsa. Yesaya menegaskan bahwa pada akhirnya hanya Tuhan yang memegang kunci atas sejarah umat manusia. Aku akan meletakkan kunci Daud di bahunya, apa yang dibukanya tidak ada yang dapat menutup, dan apa yang ditutupnya tidak ada yang dapat membuka. Dalam Yesaya pasal 22 ayat 22. Adorasi. Ada peristiwa dalam sejarah yang begitu mendalam hingga Anda tidak akan pernah lupa di mana Anda berada ketika mendengarnya. Saat pesawat ulang-alik Challenger meledak, saat menara kembar WTC runtuh, bagi generasi sebelumnya saat Presiden Kennedy ditembak. Semua itu membekas. Dunia seakan berhenti sesaat. Nah, itulah yang terjadi di Yehuda ketika Raja Uzia meninggal. Penguasa yang telah memimpin lebih dari 50 tahun. Seorang pemimpin yang dicintai tiba-tiba tiada. Situasi politik tidak menentu. Masa depan tampak menakutkan. Namun dalam momen duka nasional itu, Yesaya melihat sesuatu yang luar biasa. Pada tahun Raja Uzia mati, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dalam Yesaya pasal 6 ayat 1. Seketika segalanya berubah. Fokus Yesaya bergeser dari kehilangan besar di bumi kepada penglihatan agung tentang Tuhan di surga. Dan disitulah kekuatan sejati ditemukan. Di tengah kekosongan manusia, tata Tuhan tetap tak tergoyahkan. Aplikasi. Ada sebuah kutipan sinis. Jika Anda bisa tetap tenang sementara semua orang di sekitar Anda panik, maka Anda mungkin belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi bisa jadi, Anda justru sedang melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Anda melihat Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 6-7 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, maka damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu." Damai seperti itu tidak muncul dari logika. Itu adalah hasil dari mengenal Tuhan yang tetap memerintah meski dunia tampak runtuh. Itulah yang dialami Yesaya. Ketika semua orang sibuk mengkhawatirkan masa depan, ia justru melihat penglihatan, panggilan, dan ketenangan. Dan Anda juga bisa. Daripada terus mengisi pikiran dengan berita yang memicu kecemasan, mengapa tidak membuka kitab Yesaya hari ini? Jadikan firman Tuhan
sebagai jendela Anda melihat dunia. Dan jangan heran jika dari situ mengalir damai sejahtera seperti sungai. Sesungguhnya, aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai. Dalam Yesaya pasal 66 ayat 12. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.